Salam sidang jemaat Tuhan. Kita bersyukur kasih karunia Tuhan masih menyertai kita hingga saat ini. Terbukti kita masih dapat hidup nafas hidup, dan Tuhan berikan kita kesehatan, dan Tuhan berikan kita keluarga yang selalu bahagia dan pekerjaan yang baik. Dan biarlah kita juga dalam perlindungan Tuhan terus, dan selalu kita mencerminkan kasih Kristus dalam kehidupan kita. Sidang jemaat Tuhan, sebelum kita masuk dalam renungan kita bernyanyi kepada Tuhan, kita katakan kepada Tuhan semua baik. Dari semula yang kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah yang kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari Injil Lukas pasal 13 ayat 22 sampai 35. Demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetuk pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakanlah kami pintu.' Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.' Maka kamu akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi ia akan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan.' Di sanalah akan terdapat ratap dan keretak gigi apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat dan dari utara dan dari selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu akan menjadi orang yang terakhir." Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini dan besok lusa aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah teruslah berjuang.
Sidang jemaat Tuhan terkasih, seseorang bertanya kepada Yesus Kristus perihal jumlah orang yang diselamatkan. Alih-alih memberi jawaban lugas, Yesus malah menganjurkan agar kita berjuang masuk melalui pintu yang sesak selagi terbuka. Sebab apabila pintu telah ditutup, sidang jemaat Tuhan, tuan rumah tidak lagi akan membuka bagi siapa saja yang mengetuknya. Bahkan ia akan mengusir serta menyatakan mereka sebagai pelaku kejahatan. Selanjutnya sidang jemaat Tuhan, Yesus menghubungkannya dengan orang-orang yang datang dari 4 penjuru mata angin yang duduk makan di dalam kerajaan Allah. Jawaban Yesus tentang orang yang diselamatkan mengingatkan kita pada 2 hal. Pertama, mengetuk pintu dan makan bersama, mengumpamakan Tuhan sebagai tuan rumah. Tugas kita adalah berjuang untuk segera masuk ke pintu yang sesak itu. Jika terlambat, kesempatan kedua tidak ada lagi. Kedua orang akan datang dari timur, barat, utara, dan selatan. Penulis Mazmur menyebutkan bahwa mereka adalah orang-orang yang sudah ditebus Tuhan dari kuasa yang menyesatkan. Dengan demikian, sidang jemaat Tuhan, kita bisa memahami satu aspek tentang berita keselamatan. Tuhan menyelamatkan mereka yang dikehendaki dan dikenalnya. Mereka diperbolehkan masuk, duduk, dan makan bersama dalam kerajaan Allah. Namun kita juga butuh berjuang untuk tetap berada dalam keselamatan itu. Yesus memperingatkan bahwa kita bisa saja menjadi yang terdahulu atau yang terakhir. Jadi kita harus mengerjakan bagian masing-masing, yaitu berjuang melalui pintu yang sesak itu. Untuk itulah mengapa kita harus selalu mendengarkan dan taat pada firman-Nya. Inilah ciri bahwa kita telah mengenalnya. Bagaimana dengan Yesus? Ia pun pernah menghindar dari orang-orang yang hendak bermaksud jahat kepadanya. Tetapi pada kesempatan lain, ketika Yesus berjelas-jelas mendapatkan teror untuk menghentikan pelayanan kemanusiaan yang sedang dilakukannya, bahkan berita ancaman akan dibunuh oleh Herodes, Yesus menolak untuk lari. Ia justru berkata, jika ia akan menyelesaikan pekerjaan di tempat itu selama beberapa hari ke depan. Hidup di bawah ancaman tidak membuatnya merasa takut. Namun bukan berarti ia akan melakukan perlawanan kepada para penentangnya. Kita pun mendapati tidak sedikit orang hidup dalam ancaman karena memperjuangkan keadilan, kebenaran, dan hak hidup sesama. Meski dalam ancaman, mereka tidak menghentikan misi yang telah dipercayakan Tuhan kepadanya. Mereka tidak lari, dan pada saat yang sama mereka tidak melakukan perlawanan. Mengapa iman mereka tetap teguh dalam kondisi demikian? Rasul Paulus berkata bahwa kasih Kristuslah yang menguatkan mereka. Mereka percaya bahwa penindasan, penganiayaan, bahkan pedang sekalipun tidak dapat memisahkan dari kasih Kristus. Oleh karena itu teruslah berjuang menyampaikan firman Tuhan. Teruslah berjuang masuk pintu yang sesak itu, agar perjuangan kita tidak sia-sia sidang jemaat Tuhan. Artinya di sana kita butuh usaha untuk berjuang dengan masuk pintu yang sesak itu. Kita perlu berdoa, menyatakan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, menjalankan firman Tuhan, menguatkan hati kita. Banyak tantangan yang kita akan hadapi, banyak tantangan. Tidak mudah masuk dari pintu yang sesak itu. Perjuangannya sungguh luar biasa sidang jemaat Tuhan. Saya kenal percaya sidang jemaat Tuhan. Lewat ini kita belajar bagaimana Yesus memberikan suatu pelajaran dari firman-Nya kepada kita, bahwa segala sesuatu harus kita perjuangkan dalam kehidupan kita. Baik itu dalam kehidupan kita sekarang ini sidang jemaat Tuhan, begitu banyak yang harus kita hadapi, tantangan kita hadapi dalam kehidupan kita, dalam kekristenan kita. Kita terkadang dipojokkan, kita terkadang dikucilkan, kita terkadang dihina. Namun bagaimana dengan kita sidang jemaat Tuhan menghadapinya? Namun lewat ini kita belajar terus sudah berjuang di dalam Tuhan. Jangan gentar, jangan takut. Yesus selalu beserta kita. Yesus memberikan kita kekuatan. Yesus memberikan kita pengharapan yang pasti. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan.
Untuk firman-Mu hari ini yang mengajar kami harus terus berjuang menyatakan iman kami dalam Yesus Kristus. Walaupun bagaimana yang kami hadapi di dunia ini, kami terus berjuang dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dari semula